bertemu lagi untuk mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, satu kisah tokoh Alkitab, bagaimana dia hidup taat kepada Tuhan. Nah, tema devosi kita minggu hari ini yaitu Christ we proclaim in my life. Ya, kita memproklamasikan atau memberitakan Kristus dimulai dari hidup kita, dimulai dari diri kita. Sebelum memulai devosi, mari kita menyanyi satu lagu. Ya, kita menyanyi Bapa Ku Datang Padamu. Tutup mata, Ibu Novi akan pimpin doa. Ya, semua ikuti dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau terus memberikan kami kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang selalu Engkau berikan. Terima kasih untuk keluarga. Terima kasih untuk teknologi yang masih Engkau berikan sehingga kami dapat mengikuti devosi pagi hari ini. Tuhan, sepanjang devosi ini berdoa untuk anak-anak-Mu semoga bisa mengikuti devosi dengan tenang, mereka bisa paham dan mereka terus merenungkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, waktu devosi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, tema devosi kita hari ini masih berhubungan dengan tema sekolah kita, ya. Christ we proclaim in my life. Kita mulai memberitakan Kristus, memproklamasikan Kristus bukan dari orang lain, memaksa orang lain, tetapi kita juga memulai dari diri kita sendiri. Kita menjadi teladan bagi orang lain, ya. Nah, sekarang Ibu Novi mau tanya, anak-anak pernah menggunakan kendaraan ini untuk bepergian? Oh, ada yang bilang pernah. Sekarang Ibu Novi mau tanya, siapa yang pernah keluar daerah? Ya, keluar kota Palopo ada? Oh, banyak ya, banyak anak-anak pasti sudah pernah keluar kota Palopo. Atau ada yang pernah pergi jauh sekali ke tempat yang jauh di luar Pulau Sulawesi, atau ibu saya pernah keluar negeri, ada? Oke, sekarang tapi kalau kamu pergi terus disuruh jalan kaki misalnya, jalan kaki dari rumah ke sekolah deh, jalan kaki dari rumah ke sekolah, kira-kira ada yang, Bu saya kuat, atau Bu capek sekali mau jalan kaki ke sekolah? Nah, pasti kalau Ibu Novi juga mau jalan kaki dari rumah Ibu Novi ke sekolah itu pasti mengeluh. Ibu jauh sekali, boleh pakai kendaraan yang lain? Ya, tidak harus jalan kaki karena kalau jalan kaki jauh sekali. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar satu tokoh. Satu tokoh ini, tokoh Alkitab yang dahulu kala, dia itu diperintahkan Tuhan pergi ke tempat yang jauh. Tapi pergi ke tempat yang tidak tahu di mana, Tuhan tidak bilang, ya. Dia tinggal di daerah Ur-Kasdim dan tokoh Alkitab ini setiap hari, bukan seringkali ya, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Ada yang tahu kira-kira siapa? Ya,
Namanya adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham dulu namanya Abram ya. Bapak Abraham adalah bapak yang taat kepada Tuhan, yang selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan baca kisah Bapak Abraham dari Kejadian 12, semua buka Alkitabnya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kelas 2 sampai kelas 6 boleh buka Alkitabnya. Kelas 1 boleh dengarkan Ibu Novi membaca Alkitabnya, ya, membaca perikop hari ini. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Abram dipanggil Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ya anak-anak, jadi ini adalah kisah Abram. Ya, jadi dahulu ketika Bapak Abram, atau yang kita kenal Bapak Abraham disuruh Tuhan pergi. Dia tidak naik mobil atau naik pesawat, tapi jalan kaki. Ya, apakah Abram mengeluh? Tidak. Bapak Abraham tidak mengeluh. Dia dengan setia, dengan taat, akhirnya dia ikut Tuhan walaupun dia tidak tahu dia harus kemana. Ya anak-anak, dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menepati janjinya. Dia tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Akhirnya apa? Dia taat. Dia ikut apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya apa? Abraham pergi dan dia sampai rombongannya bersama istrinya. Abraham sampai ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan apa yang terjadi? Anak-anak bisa lihat di Kejadian 12 di pembacaan kita tadi. Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa ia akan memberikan tanah Kanaan. Tuhan juga berjanji akan memberkati Abraham dan keturunannya, akan menjadi bangsa yang besar. Ya, Abraham tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dan menepati janji. Jadi ketika Abraham disuruh pergi, dia ikut. Ya anak-anak, dia ikut, dia setia. Atas kekuatan Tuhan anak-anak, ya, Abraham percaya kalau Tuhan akan menyertainya. Ya, Tuhan akan menolong dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 16 disebutkan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, Yesus Kristus adalah pemenuhan. Yesus Kristus itu pemenuhan janji Allah. Karena kasih-Nya, Allah melalui Kristus akan memberkati semua orang yang percaya kepadanya. Ya, seperti Abraham, anak-anak, seperti Bapak Abraham,
yang setia berdoa kepada Tuhan dan setia mengikuti apa yang Tuhan mau. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak taat belajar, anak-anak kerjakan tugas, anak-anak ikut Google Meet. Tidak mau, malas-malasan. Ya, Ibu nanti kalau begitu, saya capek Ibu Novi. Tidak boleh begitu ya. Ingat, ketika kita melakukan yang baik, setiap hari kita akan terbiasa untuk melakukan yang baik. Ketika kita dari sekarang percaya kepada Tuhan, setiap hari kita akan hidup percaya kepada Tuhan apapun masalahnya. Jadi maukah anak-anak seperti Bapak Abraham? Coba anak-anak pikirkan ya, apa yang Tuhan mau kita pelajari dari kisah Abraham hari ini. Ya, coba anak-anak pikirkan apa yang bisa saya pelajari dari kisah Bapak Abraham hari ini. Oke, yang pertama, Tuhan mau kita percaya kepadanya. Ya, kita memberitakan Kristus, tapi yang pertama kita lakukan adalah kita sendiri, diri kita sendiri percaya kepada Tuhan. Ya, kita suruh orang lain, kamu taat berdoa ya, kamu rajin baca Alkitab ya, tapi kita tidak melakukan. Padahal pertama yang harus kita lakukan sebelum kita memberitakan kepada orang lain adalah kita sendiri harus percaya. Yang kedua, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Ya, ingat, kita memberitakan kepada orang lain, kamu harus mengasihi Tuhan. Tuhan itu penuh kasih. Berarti kita juga harus bilang ke diri kita sendiri dan mempercayai bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain. Ya, ingat, mengasihi Tuhan. Yang ketiga tadi Ibu Novi bilang apa? Juga mengasihi sesama kita. Saya mengasihi Tuhan, saya berdoa, tapi mengejek. Ya, jadi ingat, mengasihi Tuhan berarti juga mengasihi sesama. Jadi apa yang kita pelajari? Yang pertama dari kisah Abraham ini, kita belajar untuk kita percaya kepada janji Tuhan. Yang kedua, setelah kita percaya, kita juga harus belajar mengasihi. Ya, yang pertama dulu adalah kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Kemudian kita mengasihi orang lain. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan seperti Bapak Abraham adalah rajin berdoa. Ya, dan mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita berdoa, kita akan semakin belajar mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Anak-anak, Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Apa maksudnya? Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan juga akan tinggal di dalam kita. Akhirnya apa? Kita akan berbuah dan kita akan mampu memberitakan Kristus kepada orang lain. Nah, sekarang kita akan buat komitmen. Ya, nanti Ibu Novi akan baca. Di tengah-tengah itu ada bagian yang kosong, kamu isi dengan namamu dan komitmenmu apa. Ya, contohnya Ibu Novi. Tuhan, Ibu Novi berjanji untuk rajin berdoa. Hiduplah di dalam hatiku dan tuntunlah aku untuk hidup dalam kasih-Mu. Oke, sekarang anak-anak pikirkan satu komitmen. Tadi Ibu Novi rajin berdoa. Sekarang kamu komitmenmu apa? Rajin belajar kah? Atau mendengarkan orang tua kah? Atau lebih bertanggung jawab? Ya, kamu coba pikirkan. Atau mengurangi tidak berkata kotor, tidak membuli, tidak menghabiskan waktu untuk hanya main game, dengar-dengaran ke papa mama, jujur. Ya, coba kamu buat satu komitmenmu untuk dirimu sebelum kamu memberitakan ke orang lain. Oke, tadi ya contohnya Tuhan, setelah itu sebutkan namamu. Contohnya tadi Tuhan, Ibu Novi berjanji untuk berdoa. Hiduplah, kemudian hiduplah dalam hatiku dan tuntunlah aku untuk hidup di dalam kasih-Mu. Oke, sekarang semua tangan di dada. Ikuti Ibu Novi, pas bagian yang kosong kamu sebut namamu ya. Tuhan, Ibu Novi
berjanji untuk, sebutkan janjimu. Ikuti Bu Novi lagi. Hiduplah di dalam hatiku dan tuntunlah aku untuk hidup di dalam kasih-Mu. Ya, ingat janjimu hari ini kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk memampukan kamu. Ingat, kelas proklam mulai dari diri sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Mengingatkan kami untuk mengasihi Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Percaya seperti Bapak Abraham. Kami memberitakan Kristus mulai dari diri kami. Kami percaya, kami mengasihi orang-orang sekitar kami, dan kami juga terus merasakan kasih daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk devosi pagi ini. Sekarang anak-anak-Mu akan mulai belajar. Pimpin dan sertai mereka. Semoga mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Selamat belajar. God bless you. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim.